Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di kelanjutan dari video kemarin teman-teman ya. Di sini untuk kulkasnya sudah dingin dan ini udah saya tes juga ya. Ini kemarin ada yang bertanya juga untuk video kelanjutannya. Nah, ini udah saya rakit ya. Di sini udah beku. Jadi awalnya di sini untuk kulkasnya tidak dingin sama sekali. Kemudian setelah saya perbaiki dan saya rakit ulang, di sini kulkas sudah mulai normal. Tapi di sini saya akan tes ya beberapa hari. Mungkin ini udah 2 hari teman-teman ya, udah 2 hari saya coba. Kemudian di sini kalian bisa lihat yang tadi atau awalnya ini beku ya, untuk es batu ini udah mulai mencair teman-teman ya. Kemudian di bagian belakang, di bagian bawah ya di sini. Nah di sini di bagian bawah belum saya rakit ya. Nah ini PCB-nya. Ini belum saya rakit ya, belum saya pasang. Jadi saya hanya ngetes saja apakah ada kerusakan di bagian sensor atau di bagian PCB modulnya ini ya. Oke, kita akan coba lihat dan kita cek ya. Bahwasanya di sini untuk kulkas yang tadinya nggak dingin sama sekali, ini udah bisa beku. Tapi setelah 2 hari di sini kembali tidak dingin teman-teman ya. Jadi yang bagian bawah itu mulai nggak dingin. Kemudian di bagian atas di sini dingin tapi nggak bisa beku teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di sini ada pengeblokan bunga es. Nah pasti yang namanya kulkas 2 pintu itu sering terjadi pengeblokan bunga es ya. Itu biasanya masalahnya ya ada banyak teman-teman ya. Mulai dari sensor defrost, kipas, kemudian fuse, heater, dan juga saluran pembuangan. Oke, yang pertama seperti biasa kita cek di bagian kipasnya. Jadi di bagian kipas di sini nyala ataupun hidup teman-teman ya. Di sini saya akan coba buka supaya enak ya kita. Oke, di sini saya coba bongkar dulu. Nah. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Jadi di sini kipas berputar teman-teman ya. Artinya kalau misalkan mesin kompresor itu nyala, udah pasti kipas juga ikut nyala teman-teman. Dan kemudian kalian bisa lihat di bagian dinding dari freezer ini dia mengalami pengeblokan bunga es. Jadi ini semakin lama, semakin banyak, semakin tebal. Dan semakin banyak maka kulkas bagian bawah itu nggak dingin teman-teman, karena ada pengeblokan di bagian evaporator. Dan ini ketika terjadi pengeblokan ini berarti kulkas tidak normal. Bisa disebabkan karena kipas ya, kemudian karena sensor, kemudian juga bisa disebabkan karena fuse dan juga heater. Dan juga bisa terjadi karena saluran pembuangan kurang lancar. Nah, yang pertama untuk kipas udah nyala, kemudian kita coba cek di bagian saluran pembuangan ya. Oke, di sini kita coba cek di saluran pembuangan. Di sini nggak ada tempat wadahnya teman-teman ya. Jadi ini saya coba pasang seperti ini. Dan ini sudah ada air, artinya saluran pembuangan itu aman teman-teman. Kemudian kita bisa cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Nah di sini yang aman itu kipas sudah berputar teman-teman ya. Kemudian kita harus cek di bagian sensor bimetal defrostnya. Nah ini biasanya sering rusak nih teman-teman ya. Nah bimetal sensor defrost ini sering rusak. Dan ini untuk sensor bimetal defrost dengan merek Mitsubishi, nanti kita akan coba menggantinya dengan sensor yang universal ya, sama seperti kulkas Sanyo ya, sama itu bisa dipakai yang universal teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di sini di bagian bawah di sini ada pengeblokan bunga es tuh nih.
kalau misalkan ada sensor, ada kerusakan sensor ataupun bimetal sensor defrost ini udah error, maka untuk pendefrostan itu nggak bisa terjadi teman-teman ya, karena nunggu dari sensor defrost ini. Ya bisa mungkin hanya mati saja ya untuk mesin kompresornya, itu istirahat, tapi untuk mencarikan bunga es saya rasa tidak bisa teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek aja teman-teman ya. Kita cek dan kita coba matikan terlebih dahulu. Dan cara ini untuk kulkas 2 pintu semuanya sama teman-teman ya. Untuk cara pengecekan itu semuanya sama. Jadi kalian bisa lihat-lihat video saya yang kemarin teman-teman ya. Itu sudah pernah saya bahas. Dan nanti untuk video yang pertama ini kalian bisa lihat di video link deskripsi. Nanti saya saya sertakan ya di deskripsi. Oke, sekarang saya akan coba matikan dan saya mau cek di bagian bimetal sensor defrost ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas aja ya. Ini kita lepas, kita cari kita cari kabel yang menuju ke sensor defrost. Ini agak keras ya teman-teman. Kita congkel aja seperti ini kalau misalkan keras ya. Oke, sudah terlepas ya ini. Kita cari tahu dulu. Oke, di sini ya. Ini letak sensor defrost yang ini. Kita coba ukur menggunakan multi tester. Oke, seperti ini. Oke, kini kita nyalakan teman-teman ya. Kita nyalakan. Coba kita ke ohm dulu coba. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita arahkan ke mana ya ini? Ke auto coba. Bentar. Ini kita arahkan ke dioda ya. Kita coba arahkan ke dioda. Susah ini. Nah, seperti ini. Nah, mana nih? Oke, di sini saya coba ukur terlebih dahulu ya untuk kabel yang menuju ke defrost. Ini terukur di 1. Jadi 1000 ya, 1708. Ini dalam posisi dingin. Oke, di sini saya coba celupkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini posisinya naik. Terus naik ya. Ini saya tempelkan. Oke. Kemudian kita akan coba yang ini ya. Ini yang universal. Oke, yang universal di berapa tuh? Di 2, bentar biar enak. Yang soketan besar aja. Bentar, guys. Enggak nempel soalnya.
2363. Ini saya coba tempelkan. Sambil kita tempelkan di 2400. Oke, kita coba tempelkan terus, dan ini semakin naik ya. Tadi di waktu dingin dia 1000. Oke, sekarang kita coba ganti teman-teman ya. Kita ganti untuk sensor defrost. Jadi untuk mengukur untuk bimetal sensor defrost ini kalian bisa menggunakan air dingin. Oke, di sini saya coba ini kita potong aja dulu. Oke, kita ginikan aja ya. Kemudian kita potong. Ini kita potong ya. Oke. Kemudian ini juga kita potong. Nah, ini mau bolak-balik nggak masalah teman-teman ya. Ini kita pakai solasi bakar ya. Oke, kita masukkan. Kemudian ini kita sambung. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung juga. Sambung lagi ya satunya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini kita bakar menggunakan korek. Oke, udah. Kemudian kita pasang kembali. Usahakan saat pengetesan ya, untuk saat pengetesan sebenarnya kita harus cairkan semuanya terlebih dahulu ya, karena di bagian sini itu banyak banget ya, di bagian atas sini itu masih banyak banget bunga es yang menggumpal di bagian evaporator ya. Oke, di sini kita rapikan lagi. Nah, seperti ini. Taruh di atas saja. Oke, setelah itu kita taruh di bagian sini. Nah, kita taruh di sebelah sini teman-teman ya. Oke, di sini untuk modul PCB oke, kita lihat-lihat di bagian PCB modulnya teman-teman ya. Nah, ini ada termostat ya. Kemudian di sini apa ini? Tapi ini nggak ada ya. Oke.
Oke, mungkin seperti ini aja. Nanti kita akan coba teman-teman ya, apakah masih ada pengeblokan bunga es atau tidak. Kalian bisa tunggu nanti ya. Oke, di sini saya coba cairkan dulu, saya diamkan dulu. Nanti saya akan coba nyalakan apakah masih ada pengeblokan bunga es atau tidak teman-teman ya. Oke, kita tunggu nanti teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, di sini sudah saya tes teman-teman, dan kalian bisa lihat di sini saya pasang untuk alat ukur suhu ya. Di sini di minus 13, dan kita lihat ya, apakah ada pengeblokan bunga es di bagian evaporator atau tidak. Oke, kalian bisa lihat di sini di bagian evaporator di sini nggak ada pengeblokan bunga es teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ juga. Nah, ini 1 hari ya, udah nggak ada pengeblokan bunga es setelah saya ganti bimetal sensor defrostnya teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat juga, ini udah pada jadi es batu. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui di sini teman-teman ya, setelah pergantian bimetal sensor defrost. Nah, di sini bimetal sensor defrost yang bawaan yang original kemarin kita ukur itu di 1000 ya, 1700, dan saya mengganti dengan yang universal ya. Universal itu saya ukur di 2000 berapa saya lupa itu ya. Dan kemudian ciri-ciri dari sensor defrost ataupun bimetal sensor defrost ini sudah mengalami kerusakan, maka ketika kita atur ya, di sini kan ada pengaturan suhu ya. Jadi ketika kita atur itu kulkas nggak mau mati teman-teman ya. Tapi setelah saya mengganti sensor bimetal defrost ini, saya bisa mengatur pengaturan suhu ini, kapan mesin kompresor mati ataupun bisa istirahat. Jadi di sini sudah selesai kita memperbaiki dengan mengganti bimetal sensor defrostnya. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi ciri-ciri dari bimetal sensor defrost ini ketika mengalami kerusakan, dia pasti ada penurunan ya. Jadi ada penurunan nilai. Jadi kalau udah ada penurunan nilai, maka si IC ini dia nggak bisa membaca teman-teman ya, nggak bisa membaca suhu dingin. Nah, ketika sudah saya ganti, di sini IC sudah bisa membaca suhu dari bimetal sensor defrost ini teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk memperbaiki sebuah kulkas yang tidak dingin, dengan catatan dia menggunakan PCB modul, tidak menggunakan timer teman-teman ya. Biasanya ini bisa digunakan di kulkas sub ya kalau nggak salah teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kita akan rakit dan semuanya udah selesai, baru kita kembalikan ke pemiliknya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.